البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita masih di kitab At-Thalaq. Sebutkan pada pertemuan riwayat bahwa talak 3 kali dalam satu majelis jatuh sekali saja. Demikian juga talak ketika diucapkan ketika perempuan tersebut, istri tersebut dalam keadaan haid, maka termasuk talak bid'ah. Tetapi dihitung 1. Demikian juga disebutkan apabila seseorang mentalak ya dalam keadaan menggunakan kinayah, ucapan-ucapan yang berupa ini kinayah, maka tergantung dari niatnya. Kemudian juga disebutkan idza nawa talaq wa talaqut bima la yadul alaih. Mentalak dia umpamanya mentalak istrinya tapi dengan lafaz yang tidak menunjukkan talak, seperti mengatakan barakallahu fik. Demikian. Jadi dia mentalak ya tetapi dengan lafaz seperti ini. Bagaimana ini? Dia niatnya adalah untuk mentalak, tapi ucapan dia apa? Barakallahu fik. Yang dia maksud adalah talak. Atau ghafarallahu laki. Semoga Allah mengampuni engkau, tapi niatnya adalah talak. Bagaimana ini? Yang benar adalah tidak jatuh. Kesimpulannya adalah bahwa talak itu walaupun memang bergantung dengan niat, paham? Harus dengan niat, itu penting. Talak itu harus dengan niat. Juga dengan lafaz. Ya, demikian disebutkan. Madhab Hanafilah Syafi'iyah, Hanafiyah mengatakan la yaqa, tidak jatuh. Ya, demikian. Kalau kita mengatakan itu jatuh, ya, kuna qad i'tabarna niyah faqat, berarti kita cuma melihat niat saja kan gitu. Padahal yang namanya talak itu juga diperhatikan apa? Lafadznya. Masa mentalak mengatakan semoga Allah mengampuni kamu, walaupun dia berniat untuk mentalak, ya, maka ini tidak jatuh. Ya, demikian. Lalu bagaimana kalau seorang mengatakan kepada istrinya, anti alayya haram, kamu atasku haram. Ya, demikian. Maka bagaimana ini? Kesimpulannya adalah harus dengan apa? Dengan niat. Ini termasuk kinayah. Kalau dia niat itu berpisah, maka itu berpisah. Demikian. Kemudian disebutkan apabila seseorang menjadikan untuk istrinya yang menentukan, jalal rajul li imraatihi khiyar, menjadikan suami ini untuk istrinya yang memilih berpisah atau tidak berpisah. Bagaimana ini? Sebutkan itu disyariatkan. Ya, demikian. Anadzalika masyru' ini pendapat ahli ilmi. Ya, memang kalau sudah terserah kamu yang menentukan sendiri. Maka di sini disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari waktu itu disebutkan oleh Aisyah, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kami, maka kami pun memilih beliau. Ya. Falam ya'udhu talaqan, tidak dianggap talak. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab itu kan, ya. Ya Nabi qul ya azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha. Wahai Nabi, katakanlah pada istrimu, ya, kalau kalian in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, kesinilah, aku akan memisahkan kalian dengan perpisahan yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu darul akhirah fa innallaha adalul muhsinati minkum ajran azima. Kalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, sungguh Allah menyediakan ya untuk kalian paling besar. Kemudian mereka memilih Nabi SAW. Nah, waktu itu mereka berbincang-bincang agar Nabi SAW menaikkan yakni nafkah
ya, untuk kemudian lebih baik nafkahnya dan sebagainya, kemudian Nabi memberikan pilihan kepada mereka dan mereka pun memilih Allah dan Rasulnya. Demikian disebutkan. Jadi boleh untuk kemudian diserahkan pada istri, terserah kamu, pilihan ada pada diri kamu. Demikian juga masalah rujuk juga diserahkan pada istrinya, ya, maka ini boleh juga. Bagaimana kalau terjadi perselisihan? Suami mengatakan lam anwi tolak, ucapanku tadi tidak aku niatkan untuk talak. Sedangkan istrinya mengatakan enggak, kamu berniat talak itu. Maka ucapan siapa yang diambil? Sebutkan yang diambil ucapan suami. Karena talak itu adalah yang mempunyai hak adalah suami. Kalau terjadi perselisihan berarti yang diambil adalah ucapan suami. Bagaimana kalau sudah diserahkan pada istrinya, kemudian istrinya mengatakan anta tolikun, gitu. Ya, sudah terserah kamu. Kemudian istri ini mengatakan sudah, kamu cerai berarti. Nah, maka ini jatuh karena sebagaimana tadi disebutkan. Demikian juga ucapan anta alayya ka dhahri ummi, kamu atasku seperti punggung ibuku. Kan tidak boleh mendatangi ibu kan? Ya, dan dia niatkan talak. Bagaimana ini? Jawabannya adalah tidak jatuh. Ucapan seperti itu tidak jatuh. Karena dia menghalalkan mengharamkan sesuatu yang halal kan gitu. Tidak boleh. Tidak jatuh seperti itu tadi. Berikutnya hadis nomor 1081. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di sini dhaif, sebutkan bahwa Ibnu Abi Dhaib tidak mendengar dari Atha. Demikian. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini dhaif ya. La talaqa illa ba'da nikah, tidak ada talak kecuali setelah nikah. Wala idqa illa ba'da milk, tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah memiliki. Demikian. Ini tidak boleh seorang mentalak kecuali kalau itu istrinya kan itu. Tidak bisa seorang memerdekakan kecuali kalau dia miliki budak tersebut. Abu Ya'la diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa sahahu Hakim, disebutkan oleh Hakim bahwa maklul dan dia berpenyakit. Hadis tadi dhaif. Kemudian hadis berikutnya ini menguatkannya. Ya, disebutkan wa akhraja Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah anil Miswar bin Mahramah mislahu, dari sahabat Miswar bin Mahramah seperti itu. Wa isnadu hasan, dan sanadnya adalah hasan, lakinnahu ma'lulun aidan, kan tetapi berpenyakit juga, demikian disebutkan. Tapi wallahu alam, ya, hadis ini hasan. Saya juga menghaskan ini, disebutkan sebagian riwayatnya mursal, ya, dari Urwah mursalan. Kemudian juga ada riwayat dari Aisyah. Di situ ada rawi Ali bin Husain, demikian juga Hisham bin Sa'ad, tapi saling menguatkan hasan. Ligoiri, maksudnya hasan. Berikutnya hadis nomor 1083. Wa an Amr bin Shu'aib. Ini silsilah yang masyhur ini. Dari Amr bin Shu'aib an Abi, dari bapaknya, yakni Shu'aib bin Muhammad, an Jadi, dari kakeknya. Ini kakeknya Shu'aib, ya, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih. La nadar li ibni Adam fi ma la yamlik, tidak ada nadar bagi Bani Adam terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Dia bernadar untuk bersedekah dengan motor itu, tapi bukan motor dia, tidak bisa. Nah, di sini juga disebutkan, ya, di dalam kitab tauhid. Wala idqalahu fi ma la yamlik, tidak bisa dia memerdekakan, ya, sesuatu yang tidak dia miliki. Wala talaqa lahu fi ma la yamlik, tidak ada talak juga bagi dia untuk sesuatu yang tidak dia miliki, yang tidak, perempuan yang tidak menjadi istrinya. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa sahahu, di sahih Tirmidzi, wa nukila anil Bukhari, dinukilkan dari Imam Bukhari, anahu asahu ma warada fihi, sungguhnya dia adalah paling sahih dari hadis-hadis yang membicarakan masalah ini. Maka disebutkan apabila seseorang mentalak perempuan yang bukan menjadi istri dia, ya tidak sah, ya, demikian. Lalu bagaimana kalau kemudian seperti dia mengatakan memang bukan istri dia, ya, dia katakan fulanah intazabatuha fa hiya talik, dia sudah mengatakan
sebelum menikah. Fulanah, perempuan itu kalau aku nanti menikahi dia, maka aku cerai. Kalimat seperti ini bagaimana? Ya, disebutkan adalah tidak jatuh. Ya, tidak jatuh. Belum nikah sudah ngomong seperti itu. Ya, tidak jatuh. Kemudian berikutnya hadis nomor 1084. Ya, hadis yang terakhir di pembukaan kitab Thalaq ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga di sini sahih ini. Sudah dibicarakan tapi dia ada penguatnya. Ya, demikian disebutkan. Disebutkan oleh Imam Ahmad, riwayat Hamad bin Salamah dari Hamad bin Abi Sulaiman, ya, terjadi ikhtilat, ya, percampuran yang sangat banyak, demikian disebutkan. Tapi ada penguatnya. Ya, demikian. Disebutkan bahwa Hamad bin Abi Sulaiman ini yang benar adalah hadisnya adalah hasan. Demikian juga ada penguat dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh Albani, ya, beliau sebutkan mensahihkan. Di sini sahih. Hadis yang masyhur. Ya, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, rufi'al qalam an salasah, diangkat pena itu dari 3 jenis manusia. Jadi tidak terbebani syariat, dimaafkan dia. Anin naim hatta istaiqid, orang yang tidur sampai dia itu bangun. Wa anis shogir hatta yakbur, seorang yang masih kecil, anak yang masih kecil sampai dia itu besar balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia itu berakal. Au yufik, atau dia itu siuman. Rawi Ahmad wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang 4. Illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi, berarti Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Wa sahahu Hakim, disahkan oleh Hakim. Lalu bagaimana di sini talak yang dia itu muncul, ya, dari orang-orang seperti ini, ya, maka tidak jatuh. Kemudian talak juga itu muncul dari laki-laki. Ya, talak itu adalah yang berperan adalah laki-laki. Bagaimana kalau talak talaqu man zala aqluhu bi ghairi muskir? Ya, talak yang muncul dari orang hilang akalnya selain dari mabuk, tidak jatuh. Ya, demikian. Orang yang dia itu pingsan umpamanya, ya, demikian. Sekarang apakah talak orang yang mabuk itu jatuh? Jadi orang ini, ya, minum sengaja, minum minuman keras sehingga dia mabuk, kemudian mentalak. Dia sengaja untuk mabuk. Apakah jatuh? Jawabannya tidak. Tetap dia adalah orang yang mabuk. Demikian disebutkan. Anak kecil apakah jatuh? Tidak. Walaupun dia mumayyiz tidak jatuh. Yang penting dia belum balik maka tidak jatuh. Orang yang bodoh, yakni orang gila, ya tidak. Sekarang talak orang yang marah, dirinci oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Demikian Syekhul Islam, ini penting disebutkan. Disebutkan sepakat mereka bahwa marah ada 3 jenis. Qismun yazilu kasukar, as-sukar, yakni yang menghilangkan akal dia seperti orang yang mabuk total, marah sampai dia tidak ingat sama sekali, tertutup pikirannya. Ya. Maka disebutkan maka layak kok tidak jatuh. Paham? Ini marah yang sangat maka dia tidak jatuh. Kemudian bagaimana marah yang dia itu awal dari marah masih bisa berakal normal. Biasanya orang mencerai itu kan karena marah. Maka seperti ini, awal dia marah masih menguasai pikirannya maka jatuh. Kemudian bagaimana kalau kemudian jenis yang dia itu sangat marah sekali, ya, la yablugh bihi zawal aqli, masih dia bisa berpikir tetapi tidak bisa tasabbut, tidak bisa yakin ucapannya, demikian juga dalam keadaan sadar. Maka ini ijtihad, kesimpulannya adalah tidak jatuh. Ya, demikian tidak jatuh. Jadi yang jatuh apa? Yang marah biasa itu maka jatuh. Yang marah dia itu sampai tidak ingat sama sekali maka tidak jatuh. Demikian disebutkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.